Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Amalia Trirahayu. Pada proyek kali ini, saya telah menganalisis data transaksi pada platform Paynow untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik aktivitas fraud. Tujuan dari analisis Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu tim resiko dalam memahami perilaku fraud sebagai dasar pengembangan sistem deteksi, baik berbasis aturan maupun mesin learning. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat permasalahan yaitu Payno mengalami peningkatan transaksi fraud. Namun, pola dan karakteristik dari transaksi tersebut belum teridentifikasi secara jelas. Hal ini menyebabkan sistem deteksi yang ada saat ini belum optimal dalam membedakan transaksi normal dan transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik transaksi fraud serta membedakan transaksi fraud dan non-fraud. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan aturan deteksi awal serta pengembangan model mesin learning di tahap selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan utama yang ingin dijawab, seperti apakah transaksi fraud cenderung terjadi pada nominal kecil atau nominal yang besar? Apakah terdapat pola waktu tertentu seperti dini hari? Serta metode pembayaran dan negara mana yang memiliki tingkat resiko fraud yang lebih tinggi? Berdasarkan analisa yang telah saya lakukan, dari sisi nilai transaksi, mayoritas transaksi berada pada nominal yang kecil. Namun, ditemukan dua pola utama pada fraud, yaitu transaksi kecil yang mengindikasikan card pasting, serta transaksi besar sebagai high value fraud. Selain itu, distribusi fraud dan non-fraud saling overlap, sehingga nilai saja tidak cukup sebagai indikator. Dari sisi waktu, fraud terjadi sepanjang hari, namun meningkat pada jam yang tidak umum, terutama pada dini hari. Hal ini menunjukkan adanya pola berbasis waktu, di mana aktivitas pada jam tersebut memiliki resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari sisi metode pembayaran, terlihat bahwa gift card memiliki proporsi fraud yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai metode dengan resiko yang tinggi. Sementara itu, kredit card sendiri memiliki volume transaksi yang tinggi sehingga menjadi target utama dalam aktivitas fraud. Dari sisi geografis atau country, terdapat beberapa negara yang menunjukkan tingkat fraud yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Namun, hal ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena fraud rate yang tinggi belum tentu mencerminkan resiko yang besar jika volume transaksinya kecil. Oleh karena itu, secara keseluruhan, resiko fraud berbeda-beda tergantung dengan karakteristik transaksi. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fraud memiliki pola yang cukup jelas dan bersifat multidimensional. Fraud tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari nilai transaksi, waktu, metode pembayaran, dan lokasi geografis. Oleh karena itu, beberapa langkah awal yang dapat direkomendasikan antara lain melakukan flagging pada transaksi bernilai tinggi, memonitor transaksi pada jam beresiko seperti dini hari, serta memberikan perhatian khusus pada metode pembayaran seperti gift card. Selain itu, untuk pengembangan ke depannya, fitur-fitur seperti waktu transaksi, metode pembayaran, dan perilaku pengguna dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam membangun model deteksi fraud berbasis machine learning. Dengan pendekatan ini, Payno diharapkan dapat meningkatkan sistem deteksi fraud secara lebih proaktif dan efektif, sehingga resiko kerugian finansial dapat diminimalkan dan keamanan platform dapat terus ditingkatkan. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil dari analisis ini dapat memberikan insight yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem deteksi fraud pada Payno. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.